Yang kami muliakan Bapak-bapak pimpinan Pondok Modern Tasaka, yang kami muliakan Bapak Ketua Yayasan Tasaka, yang kami muliakan Bapak Ketua Pendidikan Tinggi Tasaka, yang terhormat Bapak Direktur Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah, yang terhormat Bapak Wakil Pengasuh Pondok Modern Tasaka, yang terhormat Bapak-bapak Ketua Lembaga Pondok Modern Tasaka, yang terhormat Bapak-bapak Guru Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah dan segenap pengurus lama maupun baru dan seluruh santri yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Izinkan kami bagian koordinator gerakan Pramuka untuk membacakan laporan pertanggungjawaban koordinator gerakan Pramuka gugus depan 02.127 Pondok Modern Tasaka periode 2022-2023. Koordinator gerakan Pramuka atau KGP adalah organisasi santri yang bertanggung jawab memanage dan mengelola segala kegiatan kepermukaan di Pondok Modern Tasaka. Dan untuk memudahkan jalannya kinerja kami, maka kami bentuk formasi sebagai berikut. Muhammad Hizbah Mutrikul Islah sebagai Ketua KGP, Zaki Sultan Abidurrahman sebagai Wakil Ketua KGP, Riko Alif Maulana sebagai Angkuset, Rehan Rahmadan sebagai Angku Kuang, Muhammad Zulfikar sebagai Angkulat 1, Muhammad Zaki Abror sebagai Angkulat 2, Isbaru Ernata sebagai Angkulat 3, Muhammad Malvin Fernanda sebagai Angku Perkap, Muhammad Isa Al-Mahdi sebagai Bindep 01, Satria Dwi Santoso sebagai Bindep 03, dan Alvin Ilyas Lintang Ramadan sebagai Bindep 05. Alhamdulillah, selama masa kepengurusan kami telah dapat melaksanakan program kerja yang telah kami buat. Berikut akan kami bacakan hasil usaha unggulan semasa kepengurusan kami. Yang pertama adalah kami telah melaksanakan beberapa program pramuka tematik, yaitu nomor 1, pelatihan pengamanan diri bersama TNI Kodim 0736 Batang. Yang kedua adalah pelatihan pemadaman kebakaran bersama BNPBD Batang. Yang ketiga adalah pelatihan evakuasi bencana bersama Pramuka Peduli dan Kuarcap Batang. Kemudian hasil usaha unggulan yang kedua adalah kami telah melaksanakan kegiatan kepramukaan tahunan yang baru, yaitu Skut Olimpiad dan perkemahan kami Jumat atau Perkajum, yang mana kegiatan ini beberapa tahun silam telah tiada dan alhamdulillah kami dapat mengadakannya kembali pada tahun ini. Hasil usaha unggulan yang ketiga adalah kami telah membuat kartu tanda anggota atau KTA bagi santri kelas 1 sampai kelas 4, guna agar setiap anggota memiliki tanda pengenal masing-masing dan sesuai golongan masing-masing. Dan hasil usaha unggulan yang terakhir adalah kami telah menambah beberapa inventaris baru, yaitu 1 set komputer dan printer, kemudian baju paskibra hijau sebanyak 3 buah dan baju paskibra putih sebanyak 20 buah, tenda sebanyak 3 buah, bambu untuk 13 tenda, lukisan Kiai Haji Agus Salim dan Badan Pawal, dan yang terakhir adalah pasak sebanyak 60 buah. Adapun analisa yang telah kami buat selama masa kepengurusan kami adalah sebagai berikut. Yang pertama akan kami bacakan analisa berdasarkan data anggota pasukan khusus. Jumlah anggota pasukan khusus pada tahun lalu berjumlah sebanyak 185 santri, dan pada tahun ini jumlah pasukan khusus mengalami peningkatan menjadi 249 santri, selisih 64 santri lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Menurut analisa kami, jumlah pasukan khusus pada tahun ini mengalami peningkatan dikarenakan bertambahnya minat santri dalam kegiatan kepramukaan. Dikarenakan juga pada masa kepengurusan kami telah banyak mengadakan event-event yang berkaitan tentang kepramukaan di pondok maupun di luar pondok.
Selanjutnya akan kami bacakan analisa berdasarkan data perizinan santri. Pada tahun lalu, jumlah santri yang izin sebanyak 335 santri, dan pada tahun ini jumlah santri yang izin mengalami peningkatan menjadi 468 santri. Selisih 133 santri lebih banyak daripada tahun lalu. Jumlah santri yang izin pada tahun ini mengalami peningkatan dikarenakan pada semester lalu banyaknya anggota atau santri yang terpapar penyakit dan diharuskannya dikarantina di Rusunawa. Hal itu mengakibatkan meningkatnya perizinan santri pada masa kepengurusan kami. Dan yang terakhir akan kami bacakan analisa berdasarkan data pelanggaran santri. Pada tahun lalu jumlah pelanggaran santri berjumlah 112 santri, dan pada tahun ini jumlah pelanggaran santri juga mengalami peningkatan sebanyak 148 santri. Selisih 36 santri lebih banyak pada tahun lalu. Perlu kita ketahui, sebagian besar dari pelanggaran pada tahun ini disebabkan karena ketidaklengkapan anggota dalam berpakaian pramuka ketika kegiatan kepramukaan berlangsung, dikarenakan kurang lengkapnya stok di kedai pramuka dan kurang sadarnya anggota akan pentingnya menjaga kelengkapan kepramukaan ketika kegiatan pramukaan berlangsung. Berikut akan kami bacakan sirkulasi keuangan yang beredar semasa kepengurusan kami. Saldo awal kami berjumlah sebanyak Rp4.668.500. Jumlah uang masuk berjumlah Rp319.287, dan jumlah uang keluar berjumlah Rp137.13.500. Saldo akhir Rp186.942.000. Alhamdulillah, adapun prestasi-prestasi yang dapat kami raih selama masa kepengurusan kami, yaitu kami dapat mengirimkan kontingen untuk mengikuti event-event di rancang nasional. Yang pertama adalah kami telah mengirimkan satu kontingen untuk mengikuti Lomba Kepramukaan Penggalang dan Penegak Nasional atau LKPPN di Bumi Perkemahan Al-Amin, Parenduan, Madura. Dan alhamdulillah kami dapat meraih juara 2 di kategori penegak. Kemudian yang kedua adalah kami telah mengirim satu regu untuk mengikuti Jambore Nasional atau Jamnas yang ke-11 di Bumi Perkemahan Geraha Wisata, tepatnya di Cibubur, Jakarta Timur. Selanjutnya adapun evaluasi dan kendala yang kami hadapi selama masa kepengurusan kami. Yang pertama adalah belum terlaksananya semua materi pramuka tematik, dikarenakan padatnya jadwal pemateri dari luar sehingga belum berkenan hadir untuk mengisi materi di pondok ini. Kemudian yang kedua adalah kurangnya pengetahuan dan pengalaman, sehingga kami belum bisa menyampaikan materi tematik secara pribadi. Dan yang terakhir adalah di kedai kami, di kedai pramuka, belum ada mesin cashless sendiri, sehingga sulitnya transaksi jual beli di kedai pramuka. Maka kami usulkan kepada kepengurusan yang akan datang agar segera mengadakan mesin cashless di kedai pramuka guna untuk memudahkan transaksi jual beli alat-alat pramuka. Adapun tantangan yang kami hadapi selama masa kepengurusan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah peserta yang telah kami siapkan untuk mengikuti Jambore Dunia banyak yang mengundurkan diri dikarenakan lebih tertarik dengan kegiatan yang lain seperti daurah ke Mesir. Yang kedua adalah sosial media Pramuka Tazaka atau Instagram Pramuka Tazaka kurang aktif dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang pengeditan pada pemberitaan dan literasi pramuka. Dan yang ketiga adalah kami belum bisa mengadakan perkemahan berskala besar atau super camp dikarenakan tenda yang belum memadai. Tenda yang kami miliki saat ini hanya berjumlah 17 tenda. Sedangkan untuk mengadakan perkemahan berskala besar atau super camp, kami membutuhkan sekitar 73 sampai 75 tenda. Maka kami sarankan kepada kepengurusan yang akan datang agar menambah inventaris tenda guna memudahkan pengadaan perkemahan berskala besar. Adapun ide dan gagasan yang belum sempat kami kerjakan selama masa kepengurusan kami adalah sebagai berikut. 1. Agar mengadakan pelatihan kepada pembina tentang penanggulangan bencana atau lain sebagainya.
sehingga agar bisa memaparkan materi tematik tanpa harus mengundang pemateri dari luar. Kemudian yang kedua adalah agar selalu membagikan konten-konten positif dan selalu eksis dalam media internet seperti YouTube Tazaka ataupun Instagram Pramuka Tazaka berupa video pelatihan pramuka ataupun meme tentang kepramukaan. Kemudian yang ketiga adalah agar bisa mengadakan kursus mahir tingkat lanjut atau KML sebagai lanjutan dari KMD agar pembina yang akan datang lebih berkualitas dan lebih cakap daripada pembina-pembina yang sebelumnya. Yang keempat adalah agar menambah inventaris tenda untuk memudahkan pengadaan perkemahan berskala besar. Dan yang terakhir adalah agar membuat penanggung jawab khusus marching band Alunan Nada Tazaka sehingga terurusnya kegiatan yang berkaitan tentang marching band. Kemudian harapan kami kepada kepengurusan yang akan datang adalah lebih maksimal dalam pengelolaan waktu dan lebih berani untuk mengadakan pelatihan tematik guna membekali santri dengan pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat. Yang kedua adalah agar menambah serta membuat inventaris baru di tiap-tiap PMT ataupun koordinator karena banyak inventaris lama yang telah rapuh dimakan oleh usia. Yang ketiga adalah agar mengadakan penyuluhan dan ujian seleksi untuk pramuka Garuda. Yang keempat adalah agar selalu mengikuti event-event kepramukaan maupun marching band di luar pondok agar dapat mengharumkan nama Tazaka serta pramuka Tazaka. Dan yang kelima adalah agar mengadakan event-event kepramukaan di dalam pondok supaya menambah minat santri dalam kegiatan kepramukaan. Dan harapan kami yang terakhir adalah agar bisa membuat kurikulum program pramuka tematik setiap tahunnya untuk memudahkan dalam pemberian materi kepada peserta didik. Ketahuilah bahwa pramuka bukan sebagai pelarian dari kedisiplinan, akan tetapi pramuka sebagai perjalanan yang mengajarkan kita tentang kejujuran, kebersamaan, dan kepemimpinan. Pramuka punya satya untuk didharmakan dan dharma untuk dibaktikan. Pemimpin bukan hanya dia yang tegak berdiri di tengah perbedaan, melainkan dia yang mampu menerima dan menyatukan perbedaan. Derap langkah silih berganti, diiringi irama dan melodi dari hentakan kaki. Dengan tawakal dan doa yang tiada henti terlontar dari lisan kami selama kepengurusan ini, hari demi hari telah kami lewati, tak terasa sudah di penghujung kepengurusan kami. Kini seruan peluit tidaklah terdengar lagi, hari Kamis siang tidak lagi kami miliki, di mana panas teriknya mentari tak pernah kami jadikan suatu yang menghalangi. Walaupun caci maki selalu kami temui, namun tidaklah kami simpan rasa itu di lubuk hati. Hidup kami layaknya tunas yang meski diterpa hujan tak terhempas, tak sembunyi walau ditimpa terik panas, dan memiliki segudang manfaat yang tiada batas. Li'anna khairun nas anfa'uhum linnas. Sekian laporan pertanggungjawaban bagian koordinator gerakan pramuka gugus depan 02.127 periode 2022-2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.